Di video kali ini, saya akan menceritakan film action thriller 2018 yang berjudul The Commuter. Saat film dimulai, kita melihat Michael bangun. Dia menjalani rutinitas sehari-hari, menghabiskan waktu bersama istrinya Karen dan putranya Danny. Dia membantu Danny dengan beberapa tugas dan memberi dukungan untuk masuk ke perguruan tinggi impiannya. Michael dan Karen berangkat kerja. Karen memberinya tumpangan. Mereka berbicara tentang biaya kuliah Danny, dan Michael menganggapnya mahal, tapi Karen yakin mereka bisa mengatasinya. Dia menurunkan Michael di stasiun kereta. Michael bepergian dengan kereta api ke tempat kerjanya setiap hari dan sering berinteraksi dengan penumpang yang bernama Walt. Michael adalah seorang penjual asuransi yang sangat baik dalam pekerjaannya. Namun, sore itu bosnya menelpon untuk memberitahu dia bahwa dia diberhentikan, bahkan setelah bekerja untuk mereka selama lebih dari 10 tahun. Michael mencoba berargumen dengan bosnya bahwa dia tidak punya uang, 2 hipotek, dan seorang putra yang akan kuliah. Bos mengatakan bahwa keputusan itu bukan darinya, melainkan dari atas, dan Michael tidak punya pilihan, jadi dia meninggalkan gedung. Dia mendapat telepon dari Karen, tapi dia tidak memberitahunya bahwa dia dipecat. Michael berakhir di bar tempat dia bertemu temannya Alex Murphy yang pernah menjadi rekan Michael sebagai detektif. Dia memberitahu Murphy bahwa dia tidak memberitahu Karen bahwa dia dipecat. Saat mereka berbicara, mereka melihat berita tentang seorang perencana kota yang diduga lompat hingga meninggal. Michael kemudian melihat mantan rekannya Dave Hawthorne berjalan ke dalam bar. Michael tidak menyukainya dan terkejut ketika mengetahui dia sekarang menjadi kapten. Hawthorne datang dan berbicara dengan Michael sejenak. Murphy menyarankan agar dia memberitahu Karen bahwa dia kehilangan pekerjaannya. Michael setuju dan segera pergi karena dia akan terlambat ke keretanya. Sesampainya di stasiun, ternyata penuh sesak dan polisi menggeledah tas penumpang. Michael memperhatikan seorang pria bertingkah mencurigakan dan secara tidak sengaja menabrak pria lain. Michael naik kereta tetapi segera mengetahui teleponnya itu telah dicuri. Dia mencoba mengejar pria itu tetapi pintu kereta tertutup. Michael kemudian bertemu Walt yang mengatakan ada wanita yang sedang menatapnya, tapi Michael hanya bisa melihat sepatunya. Dia kemudian duduk dan bergabung dengan wanita itu, Joanna. Dia memulai percakapan di mana dia mengatakan kepadanya bahwa dia mempelajari perilaku manusia. Joanna kemudian menawarinya tugas dengan imbalan memberinya hadiah. Dia memberitahu Michael tentang paket yang dia sembunyikan di kamar mandi berisi $25.000. Michael bisa mendapatkan uang itu jika dia menemukan pria bernama Prime. Dia memiliki tas berisi barang curian di dalamnya, dan orang itu akan berada di kereta Cold Spring. Joanna kemudian berjanji untuk membayar $75.000 lagi jika dia menemukan pria itu dan tasnya. Dia memperingatkannya untuk tidak meninggalkan kereta sebelum menemukan tasnya. Sebelum pergi, dia mengungkapkan bahwa dia tahu dia adalah mantan polisi. Michael pergi mencari kamar mandi dan menemukan uangnya. Saat kereta mencapai pemberhentian berikutnya, Michael mencoba pergi, tapi seorang wanita muda menemukannya dan memberinya sebuah amplop mengatakan itu peringatan karena dia sedang diawasi. Dia membuka amplop dan menemukan cincin kawin Karen. Karena seseorang mencuri ponselnya, dia meminjam telepon dari komuter lain bernama Tony. Karena tidak ada sinyal, dia berjalan melewati gerbong untuk menemukan sinyal dan berlari ke Walt. Michael meminjam korannya dan meninggalkan pesan, menyuruhnya menelpon polisi dan mengirim mereka ke rumahnya. Sementara itu, seorang pria di belakang sedang memata-matai Michael. Kemudian, Michael menemukan sinyal dan menelpon Karen, tetapi tidak dapat menghubunginya.
Dia kemudian mencoba menghubungi Murphy dan mendapat hasil yang sama, tetapi meninggalkan pesan suara. Michael kemudian melihat ke arah Walt yang memberi isyarat bahwa dia menerima pesan itu. Kemudian seorang pria memasuki kereta dengan membawa tas, dan Michael mencurigai dia sebagai Prine. Saat itu, dia menerima telepon dari Joanna yang memberitahunya dia menerima tawaran itu, tetapi melanggar aturan. Dia kemudian memberitahu Michael untuk melihat keluar, di mana dia melihat Walt mencoba menyeberangi jalan untuk berbicara dengan petugas polisi, tetapi seseorang mendorongnya ke arah bus yang melaju dan membunuhnya. Joanna memperingatkannya bahwa dia telah membuat pilihannya dan sekarang dia harus menemukan Prine dan tasnya untuk menyelamatkan Karen dan Danny. Michael akhirnya setuju untuk mengambil tugas tersebut dan bertanya apa yang perlu dia lakukan setelah menemukan tas itu. Joanna menyuruhnya memeriksa sakunya dan dia menemukan pelacak GPS. Dia ingin untuk memasukkan pelacak ke dalam tas dan pekerjaannya selesai. Michael kemudian mencoba mempersempit jumlah penumpang yang akan pergi ke Cold Spring menggunakan potongan tiket mereka. Michael mencurigai beberapa penumpang. Dia kemudian berinteraksi dengan mereka yang bertingkah aneh. Michael menemukan seorang gadis muda bernama Gwen dengan tas. Saat dia berlari pergi, dia mengikutinya, hanya untuk menemukan dia membawa identitas palsu untuk pacarnya. Michael kemudian melihat seorang pria bernama Dylan yang sedang membawa tas. Michael mengikutinya ke gerbong berikutnya. Tapi Dylan tiba-tiba menyerangnya karena mengikutinya, dan ketika Michael menyebutkan Prine, Dylan menjadi lebih curiga dan mereka berdua terus berjuang sampai Michael menyerah sehingga dia bisa memasang pelacak di tasnya. Setelah beberapa saat, Michael mendapat telepon dari Murphy dan Michael menceritakan apa yang terjadi. Ketika dia menyebutkan nama Prine, Murphy mengungkapkan bahwa seorang saksi bernama Prine mengklaimnya melihat dua orang melemparkan perencana kota itu hingga tewas. Michael segera menyadari bahwa ada seorang di kereta mencoba membunuh Prine dan dia telah membuka penyamarannya karena pertarungan tersebut. Dia sampai pada kesimpulan bahwa Joanna sedang mencoba menjebaknya. Michael kemudian pergi dan mencari Dylan dan menemukan tasnya. Dia tidak menemukan apapun selain pakaian di dalam tas dan tiba-tiba mendengar telepon berdering. Dia menyadari itu datang dari bawah lantai dan memeriksanya dan menemukan tubuh Dylan dengan peluru di kepalanya. Michael kemudian mengetahui bahwa Dylan adalah agen FBI bukan Prine. Tiba-tiba teleponnya berdering dan Michael mengangkatnya. Dan Joanna lah yang menyalahkannya atas kematian Dylan karena dia mengira dia adalah Prine. Michael mengatakan bahwa dia telah selesai dengan permainannya, tapi Joanna memperingatkannya bahwa dia masih belum menyelesaikan pekerjaannya. Michael lalu mendengar percakapan antara Karen dan Danny sebelum pria Joanna mendekati mereka dan panggilan itu terputus. Keadaan menjadi lebih buruk ketika polisi datang untuk memeriksa kereta setelah seseorang melaporkan ada orang berbahaya di kereta. Joanna memperingatkan dia untuk tidak meninggalkan kereta dan tidak tertangkap. Jadi, Michael bersembunyi di bawah lantai di samping tubuh Dylan. Tapi dia dikurung ketika seorang petugas polisi menginjak pegangannya. Michael merangkak keluar tepat saat kereta hendak bergerak. Dia berguling keluar dan melompat kembali ke kereta, namun tasnya tersangkut, dan ketika dia menariknya dengan kuat, semua uangnya terbang keluar kecuali uang kertas $100. Saat kereta semakin dekat dengan Cold Spring, Michael menjadi putus asa. Dia merusak AC di setiap gerbong kecuali yang terakhir, jadi semua orang disuruh pindah ke gerbong terakhir, sementara Michael duduk menunggu mereka. Michael mempersempitnya menjadi 5 penumpang yang berpotensi menjadi Prine karena dia belum pernah melihat mereka di kereta sebelumnya.
Dia awalnya mencurigai seorang pria yang sedang bermain kartu dengan Tony. Tetapi ketika Michael menemukan izin bulanannya, dia menyadari bahwa dia bukan Prime. Sementara itu, seorang pria membawa gitar berpindah ke gerbong lain. Orang itu mengaku sebagai Prime, dan kata Michael, mereka harus pindah ke gerbong pertama dan membuat barikade. Namun, pria tersebut ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Joanna untuk membunuh Prime. Dia mengarahkan senjatanya ke Michael dan bertanya siapa Prime. Michael mencoba mengambil pistolnya dan menembak jendela. Michael berada di atas angin dan memukul pria itu dengan gitar miliknya. Namun, pria itu melawan dan mendorongnya keluar jendela. Beruntung Michael berhasil melempar dia keluar jendela menuju kereta lain yang lewat. Dia kemudian mendapat telepon dari Joanna, memberitahu dia bahwa dia membunuh pacarnya. Joanna kemudian memerintahkan dia untuk mengambil pistol si pembunuh, bunuh Prime sendiri, dan ambil tasnya untuk menyelamatkan keluarganya. Dia kemudian mencurigai seorang perawat yang bernama Eva yang menjadi tersangkanya sekarang. Dia mengambil teleponnya, kemudian menelpon Joanna dan menodongkannya dengan senjata. Eva takut dan mengakuinya. Dia bertengkar dengan pasangannya dan mencoba memperbaiki keadaan dengannya. Ketika Michael menyadari bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, dia meminta maaf. Michael akhirnya menyimpulkan bahwa Prime bukanlah seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Dia ingat seorang wanita muda bepergian ke Cold Spring, berpindah tempat duduk samping penumpang yang menjengkelkan. Michael menemukan wanita itu, yang bernama Sophia. Nama Prime berasal dari buku The Scarlet Letter yang sedang dia baca, dan itu adalah nama protagonis Hester Prime. Sementara itu, dua agen FBI menunggu Sophia di Cold Spring untuk memberikan pernyataannya. Sedangkan Joanna menelpon Michael dan menyuruhnya membunuh Sophia. Ketika Michael menolak, dia mengancam dan akan membunuh keluarganya. Joanna kemudian mengungkapkan Sophia memiliki bukti konspirasi melawan banyak orang berkuasa yang bekerja bersamanya. Michael masih menolak membunuh Sophia, jadi Joanna mengatakan semua orang akan mati sekarang. Michael memberitahu kondektur Sam untuk menghentikan kereta, dan Sam menarik remnya, namun gagal. Kemudian kondektur itu terbunuh. Menyadari bahwa keretanya akan mogok, Michael dan Sam mencoba memisahkan gerbong mereka dari sisa kereta. Setelah berusaha sekuat tenaga, mereka mencabut pin buku jari dan memisahkannya, tetapi masih macet karena rantai. Akhirnya Sam dan Michael berhasil melepaskan rantai itu dari kereta. Sam masih di dalam kereta saat kereta itu jatuh, dan Michael terjatuh ke gerbong lainnya, yang mana tergelincir dan berhenti di batas luar halaman kereta. Setelah semua orang tenang, Michael bertanya kepada Sophia apa yang mungkin dicari orang-orang jahat itu. Dia kemudian mengeluarkan hard drive dengan data yang pasti diketahui oleh Sophia, sang perencana kota. Sophia juga mengatakan bahwa dia tidak dapat menghubungi polisi karena pembunuhnya adalah petugas polisi. Jadi, dia menghubungi agen FBI melalui salah satu temannya. Agen itu memberitahunya dia tidak aman lagi di kota dan dia harus naik kereta ke Cold Spring agar mereka bisa selamat dan bisa melindunginya. Polisi tiba di tempat kejadian, dan Kapten David Hawthorne memperingatkan Michael untuk membebaskan semua orang di dalamnya. Dia tidak percaya menyandra penumpang lain. Setelah beberapa saat, Murphy datang dan mencoba berbicara kepada Michael. Dia bertanya kepada Murphy tentang keselamatan keluarganya, dan Murphy meyakinkan bahwa polisi sedang mencoba yang terbaik. Dia meminta Michael untuk membebaskan beberapa penumpang, tapi Michael khawatir tentang keselamatan mereka. David mendengarkan percakapan mereka dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Michael mengeluarkan penumpang terbanyak dan membawa Murphy masuk. Dia menemukan beberapa penumpang di dalamnya. Michael melihat Murphy memiliki
tag elektronik dan terhubung dengan kabel. Jadi, dia mencabut kabelnya, memutuskan sambungan radio. Michael kemudian bercerita tentang saksi di kereta yang mengetahui konspirasi tersebut. Murphy kemudian menyebutkan kalimat yang Joanna sebutkan tadi, "Tidak ada yang namanya mulia," yang membuat Michael menyadari bahwa Murphy pun ikut terlibat. Murphy kemudian berterus terang dan mengakui bahwa dia ingin Michael mendapatkan uang itu, tapi dia merusak segalanya. Murphy kemudian mengambil senjatanya, mengancam bahwa mereka masih memiliki keluarganya. Sementara itu, penembak jitu memantau Murphy menggunakan pemindaian thermal saat mereka menemukannya melalui tanda elektroniknya. Murphy pergi mencari Prine. Sophia mengungkapkan dirinya untuk menyelamatkan penumpang lain, tapi tak lama kemudian setiap penumpang lain mengaku sebagai Prine. Michael dan Murphy bertarung, sementara penembak jitu mencoba untuk mendapatkan tembakan yang jelas dari Michael yang berhasil mengambil tag elektronik Murphy, membuat penembak jitu percaya bahwa dia adalah Murphy. Penembak jitu kemudian menembaknya dan membunuh Murphy. Agen FBI dengan cepat masuk dan Sophia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Prine dan Michael menyelamatkannya. Agen FBI memberitahu Michael bahwa mereka menyelamatkan keluarganya setelah menangkap 3 pria keluar dari rumahnya. Michael bertemu kembali dengan Danny dan Karen. Para penumpang lainnya menyebut Michael sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Setelah itu, Michael berbicara dengan Hawthorne yang mengungkapkan bahwa Murphy dan calung kaki tangannya sedang diselidiki. Hawthorne juga mengusulkan untuk membawa Michael kembali ke departemen. Beberapa waktu kemudian, Michael kembali ke kereta dan menemukan Joanna. Meskipun dia berpura-pura tidak mengenalnya, Michael mengira dia mengatur semuanya dan mempermainkannya dan Murphy. Michael menyatakan bahwa rencananya tidak berhasil sekarang. Ketika dia bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan, Michael hanya mengeluarkan rencananya bersiap untuk menangkapnya. Nah, terima kasih telah menonton. Pastikan untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi untuk menonton lebih banyak video seperti ini.